Indonesia. Dengan otomatis majikan-majikan yang misalnya jobnya nggak nyampe 3 tahun, otomatis ambil anak dari anak yang tukar majikan di Taiwan. Nah, anak-anak yang tukar majikan di Taiwan itu kalau tidak membadai, akhirnya apa? Ambil dari kaburan. Terus? Ini sekarang yang lagi panas dibahas di dunia luar ini yang gimana? Kita kan selalu memberikan informasi jangan kabur. Dan sekarang efek kebutuhan di luar yang meledak banget. Itu udah kemarin ada 2 yang udah bikin grup diam-diam buat anak non. Mereka tuh mulai merekrut anak-anak untuk kabur. Seheboh itu kah? Iya. Jadi anak-anak yang baru datang itu semua dimasukin ke grup itu. Terus udah itu ntar siap-siap lama ditampung. Berarti sama dengan kasus yang sore tadi aku punya ya, tapi cuma beda negara ya. Jadi orang kabur terus dicarikan lagi-lagi, tapi ini carikan kerjaan gitu ya? Iya. Dan tadi saya ada pakai akun palsu dimasukin juga. Hah? Kamu juga ada di dalamnya? Ya, ada di dalamnya. Tapi akun palsu? Nah, kalau sampai ada orang pakai namamu, pasti orang terdekat kamu, nggak mungkin orang lain. Ini nggak akan ada yang tahu, Mak, karena ini adalah salah satu anak non yang baru datang. Dia tuh baru datang 2 minggu. Dan anak ini memang spesial karena dari Indo itu dia waktu mau daftar ke PT mana itu dia minta nanti ketahuan nggak akan ketahuan ini aman 100% aman. Karena kan saya nggak akan ngomong dalam isi ceritanya apa. Nah, anak ini ada ngomong ke saya, aku dimasukin ke grup. Recording in Terus progress. itu saya ngomong, grupnya yang mana? Nah, kemarin kan leher saya kan sakit, Mak. Saya temuin anaknya. Saya nanya dia grupnya, langsung saya ngomong, udah nomor line kamu ini kasih ke saya gantiin kamu dengan HP baru, dan saya gantiin kamu dengan nomor baru. Cici ada di dalamnya? Pakai nomor anak itu. Wow, berarti sindikatnya ini wow. Gak main-main. Wow. Dan orang Indonesia juga tentunya. Ya. Wah, Lemes aku, Mak, bener sumpah. Lemes banget. artinya adalah kamu tahu setiap pembicaraan mereka di dalamnya. Ada berapa orang di grup penipu itu? Kalau saat ini yang ada di grup itu 3 orang aja. Tapi dia belum masukin ke grup besar ya. Kalau saya lihat posisinya biasanya kalau kayak begitu pasti ada grup besarnya. Betul. Ini belum dimasukin ke grup besar. Ini cuma ada 3 orang. Berarti di mana dia itu pasti ada satu kepalanya dan satu penerjemahnya. Oke. Kalau saya lihat posisinya kayak begitu. Biasanya kalau kayak begitu pasti ada grup besar, Mak. Kalau grup besar tuh baru masuk. Nah, grup besar itu ntar baru di-share. Ada job apa, ada job apa. Oke. Ngeri kali ya. Ya. Wah. Kok bisa gitu ya? Ya. Nah, makanya kalau di Taiwan tuh kalau bisa kerja baik-baik lah. Kalian apalagi untuk anak non yang belum tahu lingkungan di sini. Janganlah gampang teriming-iming gitu loh. Kasihan kaliannya gitu loh. Saya nggak paham ini. Saya nggak paham ini ya. Kenapa gini loh. Jangan kaburan, karena kalau kamu kaburan kita nggak tahu apa nggak ada dalam kalender. Kenapa kamu rela seperti ini? Dan satu lagi info ya, Ci ya. Saya tuh menerima informasi beberapa jenazah, Ci. Keluarga didatengin orang tertentu, Ci. Orang tertentu. Jadi
Ini cerita aja buat kalian yang ada di sini, karena kan followermu bukan followerku bukan followermu ya. Kita punya prinsip seperti itu, kita berbagi informasi. Jadi ceritanya adalah keluarganya didatangi oleh oknum yang mengatakan bahwa anaknya meninggal dunia. Tetapi kita mintain fotonya, nggak ada. Dan mereka mengasih saya reng-rengan harga jenazah. Saya nggak mau dong dikasih harga jenazah yang saya tidak tahu. Karena pastinya kalau harga jenazah itu saya akan mau kalau ada konfirmasi dari pemerintah juga. Jadi orang di luar sana tuh ngiranya ya Ci ya, kita itu nggak ada konfirmasi sama pemerintah. Jadi mereka kan main teriak aja ya, Yuni tuh tahu apa tentang jenazah. Mereka salah. Saya tuh langsung berbicara dengan pemerintah dan saya minta pemerintah untuk nyari Ci. Saya tuh dikasih reng-rengan harga jenazah satu loh Ci, 150. Padahal kalau dipikir-pikir nih, orang yang meninggal beneran kan ada fotonya, ada videonya, berani kan video call? Gini loh, mereka tuh sudah biasa kerja di penipuan. Mereka kira untuk menipu saya juga dengan mudah Ci, karena atas nama jenazah. Jadi jenazah aja bisa dipermainkan gitu loh. Teman-teman, si Bejo ini akan keluar kalau saya keluar. Jadi Bejo ini hanya ingin meneror Civeni dengan keberadaan saya. Nggak apa-apa, Bejo. Saya sudah nanggepin kamu, pasti kamu happy. Hah? Sudah di-blok? Pasti dia happy. Kenapa? Di tempatku sudah ke-blok dia. Udah tablok. Oh, keren lah gitu. Jadi orang ngomongannya aku nggak ngerti, kena ngomong apa? Sudah hilang dia, sudah koib. Sehat Mbak. Ya tadi saya kan berpikirnya cuman apa ya, cuman bercanda aja di sini. Saya nggak ada rencana mau masuk di roomnya dia, wong dia jualan. Karena yang berani ganggu dia saat jualan itu cuman saya. Begitu juga dia, orang lagi serius-serius dia yang gangguin saya. Jadi kita ini sama-sama aliran yang tidak benar, jadi dia nggak berani ngomong. Pusing Mak, aku udah pusing 3 hari ini Mak. Aku minggu depan Mak, tadi aku baru cerita sama anak-anak, karena aku baru live. Anak-anak nanya, Cek kok nggak semangat? Dia gimana mau semangat? Saya minggu depan ada 3 kasus Mak, pengadilan Mak. Terus? 3 kasus pengadilan, dan salah satu itu agensinya sampai takut, saking nggak berani menemenin Mak. Lah kenapa? Kasus apa? Kasus jual data Mak. Oh, kasus jual data itu udah. Itulah yang paling, pusing Mak. Kalau jual data, kalau misalnya dia jual data, dia tidak terima uang, datanya dimanfaatin, kita masih bisa mengelak dengan cara kita gimana gitu. Tapi kalau dia terima duit, kita mau ngelak gimana? Nggak bisa, penjara itu. Kalau di Hongkong ancamannya 10 tahun. Makanya ini yang satu ini yang karena kasus ini lebih ribet Mak, karena dia itu kasusnya udah parah banget, dan ini udah mau buka pengadilan yang kedua kali. Ini kalau buka pengadilan kedua kali ini mutusin ini, dia stay or buy. Ya, tadi kan saya bilang kita itu punya porsi masing-masing ya. Tahu nggak, sebenarnya ada beberapa orang yang telepon saya, kenapa kamu dekat dengan Fanny? Fanny itu tidak punya kredibilitas sebagai penggiat. Saya bilang, mungkin kalian melihat Fanny itu tidak ada kredibilitas untuk menjadi penggiat, dan dia tidak ingin menjadi penggiat. Saya bilang seperti itu, dan saya bilang saya kenal Fanny itu, saya malah berpikirnya tangan kita itu beda, fingerprint kita itu beda. Kenapa saya selalu bilang fingerprint kita beda? Karena Fanny dengan caranya dia bisa membantu orang lain dengan menjadi translator tentunya, pertama, dan kedua, dia itu ada dana. Kalau mau hitung-hitungan dana, ini orang udah ngasih saya 100 juta lebih. Enggak, itu uang kamu pinjam atau uang kamu, nggak bisa, saya nggak mau merahasiakan itu. Dia itu selalu menolong orang, dan dia saya nggak bisa. Karena saya tidak mau orang menyangka bahwa itu uang saya pribadi. Nggak boleh. Itu uangnya orang, nggak boleh saya aku-aku. Nggak boleh, saya nggak boleh ngaku-ngaku, saya nggak boleh. Karena apa? Saya tidak boleh merebut surga orang. Itu surganya orang. Loh, di dunia saya bilang, itu yang beli itu saya, itu yang bantu saya. Ya nggak bisa, di catatannya Tuhan itu kan Fanny. Masa iya di catatan dunia saya mau ikut-ikut? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu dana pinjaman.
Ya terserah, aku nggak mengurus. Intinya adalah Feni ini punya kiprah. Aku orang ngurus kalian benci atau tidak, karena saya punya prinsip fingerprint ini beda. Dia dengan caranya, saya dengan cara ngoceh. Malah saya itu nggak ada duitnya. Yang ada duitnya itu mereka kayak Rika itu tiba-tiba membantu jrot. Ini orang kalau saya telepon butuh berapa jrot, saya cuma mangap. Saya cuma mangap. Orang bilang saya itu baik hati dan tidak sombong. Tidak. Kalian-kalian yang di luar sana itulah orang-orang baik. Jadi dan kenapa sih? Karena ini orang nggak mau speak up. Ini orang nggak mau speak up. Enggak lah, aku diekor aja. Kipat nih. Makanya dia itu dizolimin orang banyak. Karena dia selalu bilang, enggak lah, aku di belakang layar aja. Mama. Ya aku bongkar sekalian lah aibmu, karena ini sudah menjadi kehidupan saya bongkar-bongkar ini. Coba ada Mbok Cikra di sini. Tuhan, tambah bisa. Iya udah biarin. Karena itu teman-teman, kalian sebenarnya beli emas ke dia, kalian beli barang-barang dia online, dia itu nggak, ya butuh uang sih, tapi nggak butuh-butuh amat kayak saya ini. Jadi dia itu karena dia itu nggak ada kesibukan, ini orang nggak ada kesibukan, dia cari kesibukan jualan. Maaf ya, aib sudah terbongkar, mulut tidak bisa ditutup. Udah diam saja di situ. Ya seperti itu teman-teman. Jadi dia itu hasilnya jualan, untung nggak, itu sebagian buat saya. Itu buat bantu orang sakit apa-apa. Udah diem di situ, direkod. Karena ini memang kenyataan ya. Dia dizolimin orang, ini dicari orang ini orang. Kenapa? Siapa nyari aku, Mak? Enggak Ya. ada yang nyari aku. Ya butuh ini maksud saya, kan saya juga nyari, kan saya butuh ini. Tapi nggak sekarang, nanti Memang aja. Mak itu orangnya susah direm, bener sumpah. Ya udah belum, minta maaf lah. Aku sudah 2 minggu nggak komunikasi sama kalian. Jadi ini orang nggak mau dipanggil Ibu Peri karena banyak sekali sekarang itu bapak-bapak peri yang keluar. Jadi dia perih hatinya. Akhirnya dia perih. Bukan peri lagi, perih. Dia nggak mau, dia marah loh. Ibu Peri bagi aku, sebutan peri itu orang yang tidak orang yang tidak rakus lagi barang duniawi, Mak. Aku ini masih rakus barang duniawi. Aku masih suka duit, aku masih suka emas, aku masih suka cuci mata lihat garangan, aku masih suka nyentuh-nyentuh lakiku, aku masih suka minta-minta jatah. Itu, Mak. Kalau kau tak nyentuh apapun, berangkatlah kau wihara. Langsung rambut ini dihabisin, selesailah hidupmu. Nah, itu baru peri, Mak. Jadi teman-teman, dia itu nomor sulit dikomenin Bu Peri, dia nggak mau. Saya yang perih. Jangan. Saya yang perih. Jadi itu kenyataan. Mungkin tidak ada orang yang berani ngomong, karena saya bilang sama dia, kamu kasih saya uang, kamu nggak mau mengakui itu uangmu, saya nggak mau dibantu. Ngerti nggak, Rek? Klambine DE itu saiki sak-sak ngono aku ya ada dodolan klambi tapi lali. Itu kenyataan. Saya lupa. Saya itu mau jualan baju tapi lupa. Itu bungkusnya belum tak buka. Masih ada sak-sak, 1 sak. Yuk. Dimodalin, tapi saya itu lupaan. Udah jualan, ada orang meninggal lupa lagi. Jualan, ada yang sakit lupa lagi. Hah. Betul. Ini Ibu Peri dianiaya, kita yang perih. Saya itu memang prinsipnya kayak gitu. Benar-benar. Aduh, saya itu. Mak. Nah, maaf ya karena situasi dan keadaan. Minum air juga. Saya minta maaf ya. Bukan Mak yang minum, aku yang minum aja. Aku terus dada sumpah. Aduh, kok mabuk aku ya? Apa dampaknya karena minum ya? Adeh, Mak, botol minumanku, Mak. Bagus nggak? Enggak lah, itu hasilnya jualan, nggak mau. Dia promosi. Aduh, Mak, mampus lah aku, Mak. Habislah ini, Mak. Ya, saya minta maaf. Mak. Ya, saya minta maaf. Piye, Mak? Saya minta maaf. Ya, karena pada kenyataannya kamu itu selalu di belakang layar, akhirnya diinjak-injak. Kenapa sih orang jahat munculnya banyak? Karena orang baik seperti dirimu tidak mau muncul. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang jahat. Nah, kenapa? Saya bukan orang baik, tetapi saya akan memberikan jalan buat orang-orang baik. Kalau saya bukan orang baik, tetapi saya memberikan jalan. Kayak Elena ada akses, Kak Evan ada akses. Kalau kamu kan penjual, jadi nggak ada akses buat kamu lah. Maka kamu sama aku aja lah, aku kuasai hidupmu lah. Bisa tenang, Aku kan nggak ngomong, Mak. Aku pegang ekor aja, Mak. Nah iya, makanya itu. Jadi ini orang ini dananya nggak kecil ke saya. Mulangin jenazah termasuk dia juga loh.
Saya bilang, bisa nutup nggak? Ya. Ini sama Mas Uya itu satu kelas ini. Kelas kakap ini. Kalau saya kelas teri. Jadi kalau saya kurang berapa? Nggak kecil loh teman-teman. Nggak kecil loh permintaan saya. Saya itu belum pernah meminta salam tempel, salam amplop, salam perdamaian, salam cinta damai. Belum pernah. Tapi saya langsung malak. Saya ada jenazah, pengen dipulangkan, uangnya kurang sekian juta. Ini langsung. Oke. Nggak pernah nanyain apapun. Nggak pernah. Jadi gayanya dia butuh berapa? Sudah belum? Ya udah, itu udah masuk. Maaf ya, namanya blog. Saya minta maaf ya teman-teman. Habis mak, sumpah mak, habis mak. Ya minta maaf lah ya, namanya orang kilaf. Aku kilaf. Aku kilaf, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kepala aku pusing mak, puyeng mak kepalaku. Maaf lah. Live aja nggak sampai 1 jam aku sudah salah lagi ya. Tapi karena kan saya tobat, saya sudah sadar saya salah, kan ya bisa dimaafkan. Kalau kamu tidak memaafkan saya, ya kamu yang dosa lah. Yang penting saya sudah bersalah, saya tobat, saya minta maaf, selesai urusannya. Nggak boleh gitu mak. Aku trauma bantu orang yang ngomongnya taubat mak. Ngerti orang mak? Ya kan saya kan tomat. Tobat. Kan ya suka-suka saya lah. Suka-suka saya. Tetapi saya akan membongkar fakta. Kalau ngomong sama mak itu kayak gak pernah bisa menang, bener. Ya karena saya adalah kalau salah sama ekor itu gitu ya. Nggak bisa, karena bukan saya pengen sombong, karena salah dari netonnya. Saya wage zaman. Saya paing. Raja neton raya raja. Lah kamu legi, udah diem aja di situ. Udah. Ada mama, masya Allah mak, mampus lah aku mak. Karena ini orang ini memang sukanya nabung surga mbak. Kalau saya kan nabung dunia. Saya itu pingin dipuji, pingin dibilang oh Miss Yuni itu baik, ngono. Kalau saya nggak apa-apa, wes dibayar di duniawi. Surganya buat dia, karena dia sebenarnya dia itu yang pendekeng. Itu teranjang yang ada di KDI itu punyanya dia loh. Ranjang KDI itu, ranjang KDI sama. Punya setan mak. Punya setan, aduh. Aku dipeluk, tobat sambel mak. Bukan tomat, tobat sambel. Aduh, aku peribahasa juga salah. Aduh, minta maaf. Keceplosan kawan. Minta maaf. Memang kalau udah mulai itu udah kumat tuh memang nggak bisa direm tuh mulutnya mak. Maaf lah. Cici kenapa nggak mau lihat live-nya mak? Maaf lah, aku keceplosan. Maaf lah, namanya orang keceplosan. Tadi si Musita baru masuk mak. Musita masuk, katanya dia diketawain. Kenapa? Kenapa bantu orang cari orang yang nggak bisa bahasa Mandarin, bantu orang Indonesia yang di negara Taiwan. Terus? Lah, kalau nggak mau cari siapa? Ya cari orang-orang yang itu. Nggak apa-apa sih, kita mampu seberapa, kita bantu seberapa, kita nggak perlu heboh. Iya, namanya juga kita itu bantu itu bukan dengan terima salam tempel, terima apa lah. Kita bantu orang itu nggak. Si Musita tuh bantu orang siapapun nggak pernah terima uang atau minta uang sebagian, nggak pernah. Padahal dia sendiri secara finansial itu butuh loh Ci, tapi dia nggak pernah. Finansialnya lagi nggak bagus banget, bukan jelek gimana ya, enggak. Tapi dia tuh pas-pasan. Tapi dia berani bertarung seperti itu. Bagi saya Musita itu udah keren. Karena biasanya Ci, kalau habisin pikiran. Iya. Jadi ya sama kayak mak. Kalau saya kan pengangguran, saya nggak ada hubungan. Kalau Musita kan masih ada karir, dia masih muda dan dia mengorbankan banyak hal. Padahal secara finansial dia sendiri antara mendang-mending, tapi dia mau berjuang itu udah keren loh Ci. Keren itu anak muda, keren ya. Karena biasanya orang itu minta gini loh Ci. Iya. Membantu orang itu sekarang banyak mak. Pahlawan berkedok akhirnya minta ini. Iya. Tapi Musita masih sampai di sini hari ini ya. Mereka itu masih baik-baik saja gitu ya. Udah keren gitu loh, menurut pendapatku udah keren banget itu. Jadi ya wes itu aja lah. Aku ya namanya orang ganggu di live orang kan ya minta maaf. Iyalah, jika
jika ada yang salah terus saya keceplosan yang saya tidak sengaja, saya minta maaf. Ya namanya manusia tidak luput dari dosa. Saya pamit undur diri dulu. Nanti tokomu lagi saya marah-marah, nanti orang pada lari nggak jadi beli kalung. Jadi saya minta maaf ya atas keceplosan. Cepet balik, wes kangen. Tapi PK saya belum keluar, saya tidak bisa pulang. Rumahnya sudah siap belum? Udah, mobil udah siap, merci. Nggak percaya kok. Ganti Alphard. Nggak percaya kok. Saya cuma butuh satu kamar saya direnov, katanya mau dikasih tempat saya syuting. Udah janjian sama Mbok. Yakin? Udah. Yakin. Saya akan pamit kalau gitu. Terima kasih ya. Bye bye. Terima kasih, Mak. Bye-bye, sehat, Mak. Yuk. Bye-bye, sehat, Mak. Oke, jadi itu aja ya sama Civeni ya. Maaf.